Tapi ini guys ya, untuk hyperview itu kita harus ngaktifin di mode 4K nya guys. Dan di mode 4K kalian pasti tahu lah ya, kalau mode 4K itu bisa memakan apa ya, penyimpanan juga, terus baterai juga ya kan. Jadi kalau di 4K otomatis kualitas gambar lebih hidup ya kan. Terus habis itu untuk penyimpanan, untuk ukuran videonya itu pasti lebih besar guys, daripada 1080 nya. Jadi kalau untuk hyperview tuh kita kalau nunduk gini keren banget guys. Apalagi kalau kita lepas tangan kayak gini, wow, keren sih. Untuk view-nya keren guys, seriusan. Oke guys ya, welcome back to my channel ya guys ya. Kita bakalan kasih tahu gimana caranya untuk aktifin mode hyperview nya guys. Nah, ini untuk settingan saya setting di custom ya. Ini kita klik ya kan. Untuk bisa nampilin hyper smooth dan juga ada yang wide, ada yang super view ya kan, super view. Dan untuk aktifin hyper view nya itu caranya kita harus masuk ke mode resolution guys. Resolusinya nih kita harus ke 4K, karena kalau ke 1080, nah ini 1080 ya, kita nggak bakalan dapat untuk lensa. Mentoknya cuma di super view guys, nih, ya kan, mentoknya cuma di super view. Nah, jadi untuk ngaktifin hyperview nya kita harus ke 4K. Nah, kita harus setting ke 4K guys. Entah itu frame rate nya kalian kasih 30 atau berapa, itu terserah. Yang penting resolusinya harus 4K ya kan. Resolusinya harus 4K guys. Nah, kalau kita ke 4K kita bakalan ada tambahan satu ya kan. Nih di atas super view ada hyperview. Untuk ukuran 12 mm. Dan kalau seandainya nih ya, kalian walaupun itu di super view, wide atau hyper view, kalau kalian aktifin hyper smoothnya, itu tetap kita bakalan kepotong untuk viewnya guys, gitu. Jadi untuk video selanjutnya, video yang saya tes ini, mungkin kita bakalan aktifin hyper smoothnya dan hyper view nya kita aktifin. Untuk settingan tetap ya, ini tetap schedule capture nya kita offin, durasinya no limit, timernya off. Nah, untuk production tetap guys, kita kalau siang pakai yang tetap kayak gini ya settingannya ya. Nah, settingannya kayak gini guys, white balance nya. Yang penting tuh ISO nya guys ya. Jadi ISO minimnya nih kita kasih 100, dan untuk ISO maksimalnya kita 3200. Itu kalau kita ke mode siang hari.
Cuma kalau malam hari kita tinggal rubah aja ini ISO max-nya kita ke 6400. Ini auto guys. Nah ini 6400 kayak gitu guys. Karena nih nanti kita ke nyoba videonya di siang hari, kita pakai yang 3200 guys. Oh pencet cuy. Nah tetap ya kayak gini untuk settingannya. Oke. Dan untuk modenya tetap ya kita pakai hyper view. Nah, ingat ya guys ya, kalau munculin hyper view kita harus setting resolusinya ke 4K guys nih. Nah, dan untuk hyper smoothnya kita aktifin juga karena kita pakai di motor guys, jadi terlalu banyak guncangan ya kalau di motor. Cuma untuk GoPro sih walaupun nggak diaktifin tetap smooth sih, soalnya nih ada settingan lain kan. Ini hyper smooth yang auto boost, ada yang push, ada yang on, ada yang dimatiin. Nah kalau nggak mau kepotong itu kita matiin hyper smoothnya guys. Untuk viewnya nggak mau kepotong kita aktifin hyper smoothnya. Oke, mungkin sampai di sini ya cara aktifin atau tutorialnya, dan untuk tesnya kita bakalan lanjut di video setelah ini guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, ini kita untuk view hyper view-nya GoPro Hero 11 seperti ini guys ya. Jadi kelihatan lebar banget. Yang seperti di video sebelumnya saya jelasin gimana cara ngaktifin ya. Untuk hasil kayak gini guys. Jadi untuk view-nya itu kelihatan ini banget ya, lebar banget ya. Jadi di GoPro itu ada hyper view, super view, dan view yang lainnya. Jadi untuk hyper view kayak gini guys, kelihatan lebar banget guys. Oke, kita bakalan cobain nanti di jalan raya cuy. Oke, ini kita udah di jalan raya guys ya. Jadi kita mau nyobain ini cuy, hyper view nya GoPro Hero 11. Jadi kalau hyper view itu guys ya, untuk view nya itu lebih lebar daripada super view nya guys. Yang biasanya kita pakai super view ya kan, jadi kita nyobain hyper view nya. Tapi ini guys ya, untuk hyper view itu kita harus ngaktifin di mode 4K nya guys. Dan di mode 4K kalian pasti tahu lah ya, kalau mode 4K itu bisa memakan apa ya, penyimpanan juga, terus baterai juga ya kan. Jadi kalau di 4K otomatis kualitas gambar lebih hidup ya kan. Terus habis itu untuk penyimpanan, untuk ukuran videonya itu pasti lebih besar guys daripada 1080 nya. Dan untuk viewnya kayak gini guys ya, yang seperti saya lihat di layarnya di GoPro Hero 11 nih kelihatan banget kalau ini lebih luas guys. Biasanya nggak seperti ini cuy. Nah, ini sebenarnya rada kepotong ya, karena untuk kita ngaktifin hyper smooth itu pastinya kita pasti kepotong guys. Kayak biasanya berapa ini viewnya tuh rada lebar bisa kepotong kalau kita aktifin hyper smoothnya juga ya. Nah, kalau kita
kita nggak ngaktifin hyper smooth, itu untuk view-nya nggak bakalan kepotong gitu guys. Karena nih aku butuh hyper smooth-nya juga, jadi nggak apa-apa lah untuk ukuran mungkin segini. Cuma kalau nggak aktif hyper smooth-nya, dia pastinya lebih lebar ya. Dan ini kualitas video 4K guys. Jadi kualitas videonya ini 4K. Dan tadi saya nyoba record di baterai berapa ya cuy, lupa cuy, antara 50-an lah, 50 atau 44 ya tadi, lupa ya, kurang lebih 50-an lah guys ya. Tapi nanti kita bakalan lihat untuk baterainya tinggal berapa kalau kita udah stop video ini. Dan untuk memorinya apa, kualitas video juga, dan ukuran video itu berapa guys. Biasa sih lebih besar ya daripada yang biasanya. Bukti guys. Wow katanya guys. Ya seperti ini guys ya. Biasanya nih tangki gak kelihatan cuy, tapi ini kelihatan banget ya. Keren sih. Cuman sayangnya kita harus aktifin mode 4K nya guys. Jadi ya memakan memori ya. Oke lah, kita lanjut ya guys ya. Untuk view-nya seperti ini cuy. Jadi kalau untuk hyper view tuh kita kalau nunduk gini keren banget guys. Apalagi kalau kita lepas tangan kayak gini, wow, keren sih. Untuk view-nya keren guys, seriusan. Ini juga kondisi habis hujan cuy di Surabaya guys. Surabaya Utara hujan. Cuma nggak tahu kalau Surabaya lainnya pasti hujan sih kayaknya. Nggak tahu ya. Ini cuacanya mendung banget guys. Untuk settingannya kita udah bahas di video sebelumnya ya kan. Jadi sebelum bikin video ini saya bikin video cara mengaktifkan hyper smooth-nya guys. Di sana sudah jelas untuk settingan yang saya pakai seperti itu. Dan untuk view-nya ya seperti ini. Mungkin kalau untuk apa settingan lainnya, waduh bahaya banget guys. Kenapa sampai kayak gitu cuy? Untuk settingannya yang lain mungkin pakai yang standar ya guys ya. Oh, kita bisa lihat view-nya seperti apa. Tapi gak apa-apa lah ya, kita sekali-sekali ngaktifin untuk 4K nya guys. Jadi 4K nya bisa aktif juga ya kan. Dan juga kita bisa menikmati kualitas video 4K nya guys. Buat kalian yang nonton video ini ya, kalau bisa kualitas video di YouTube nya ditinggiin guys ya. Ya minim 720 atau 1080 lah ya. Kalau aktifin 4K saya kurang tahu nih, bisa nggak ya di YouTube aktifin 4K. Oh ada yang pakai jas hujan guys. Nih romannya hujan guys. Kita harus cepet-cepet nyampe di bengkel cuy.
Sebenarnya sih kalau untuk super view sih udah cukup sih ya, cuma ya gara-gara itulah kalau kita ngaktifin hyper smoothnya, untuk viewnya pasti bakalan kepotong guys. Jadi biasanya yang lebar itu rada dipotong kelebarannya karena hyper smoothnya diaktifin. Wah, untuk GoPro sih walaupun gak ngaktifin hyper smooth sih nggak apa-apa ya, cukup smooth aja udah bagus sih kalau untuk motovlog kayak gini. Wow, keren, untuk view-nya keren guys. Tapi sayangnya hyperview cuma bisa diaktifin kalau kita di mode 4K ya. Ingat ya guys ya, buat kalian yang seandainya nyari-nyari hyperview-nya di mana bang, ya kita harus ngaktifin kualitas videonya harus 4K dulu guys, jadi baru keluar tuh. Bahwa di atas 1080p itu pasti ada untuk menu pilihan hyperview nya guys. Oke, mungkin untuk videonya sampai di sini aja karena kita sudah sampai di bengkel. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang mau tanya-tanya bisa komentar di bawah ya untuk solusi video buat motovlog GoPro 11 ya, karena saya punyanya hanya GoPro 11 ya kan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy.